Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinasepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Karena ini sudah masuk ke 20 gini, 20. Ya, jadi Ramadan yang ketiga, ya, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ayat ini, surat Al-Qadar menika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini surat khusus nggih Bapak Ibu sekalian terkait dengan Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Selain itu juga ada di dalam surat Ad-Dukhan itu yang dijelaskan terkait dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah, ya, istilah yang digunakan untuk menyebut malam Lailatul Qadar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Hu itu memang di sini menggunakan dhamir. Ini juga sebagai satu bentuk ta'zim, ya, al-udmah. Artinya bahwa Al-Qur'an itu memang sudah menjadi maklum ketika disebut hanya itu merujuk kepada Al-Qur'an, karena tidak ada yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kata hu dikaitkan dengan anzala atau anzalna di sini, yang dimaksudkan bahwa Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Jadi tidak langsung disebut kepada inna anzalnal Qur'ana, tetapi disebut dhomirnya, kata gantinya.
fi di dalam Lailatul Qadri, malam atau ya malam Al-Qadri, penentuan ya. Malam penentuan ataupun malam ketetapan. Wa ma adraka, apakah kamu mengetahui ma Lailatul Qadri, apakah Lailatul Qadri, Lailatul Qadri malam ketetapan itu atau malam penentuan itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan fi Lailatul Qadri, kemudian ditegaskan dengan wa ma adraka, apakah kamu mengetahui apa Lailatul Qadr itu, malam penetapan, malam penentuan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini ya bukan meminta jawaban dari kita, tapi pertanyaan ini menunjukkan bahwa peristiwa itu sangat luar biasa. Pertanyaan itu menunjukkan untuk menegaskan tentang takzimnya, tentang besarnya, tentang kemuliaan malam itu. Ya, sebagai contoh umpamanya di dalam tentang kiamat itu kan, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Karena peristiwanya itu sungguh luar biasa. Ya, dalam peristiwa itu sangat luar biasa, ada banyak hikmah. Begitu, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan ulang kepada kita. Jadi pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban dari kita. Ini untuk mempertegas ya begitu pentingnya peristiwa itu. Artinya di sini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sungguh luar biasa hikmahnya, sungguh luar biasa pahalanya bagi orang yang ibadah di dalamnya, dan banyak lagi yang Allah karuniakan pada saat-saat malam Lailatul Qadar. Baru kemudian di sini disebutkan ayat yang ketiga, Lailatul Qadri, dijelaskan oleh Allah. Malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ya, malam penetapan, malam ketentuan itu adalah khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita merujuk kepada pembahasan tentang pengertian, memang banyak para ulama memberikan definisi ya, memberikan takrif, memberikan pengertian terkait dengan malam Lailatul Qadar itu. Ya, di sini salah satunya umpamanya ketika berbicara tentang Al-Qadar itu, ini paling tidak ada 3 pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama yang dimaksudkan dengan Al-Qadar itu adalah at-ta'zim, ya, kemuliaan ataupun keagungan. Ya. Ini sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, jadi kata qadar itu kalau kita merujuk dalam surat Al-An'am 91, ma qadarullaha haqqa qadrih, tidaklah mereka itu memberikan penghormatan yang selayaknya kepada Allah. Maksudnya orang-orang kafir. Jadi qadar itu maksudnya adalah at-ta'zim, memberikan penghormatan. Artinya besar ya. Ada kebesaran, ada kemuliaan di sana. Itu kalau secara bahasanya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar itu artinya bahwa malam itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran yang Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena itu menyangkut tentang kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, menyangkut tentang penentuan nasib kita selama 1 tahun ke depan, apakah menjadi baik ataukah menjadi buruk. Itu oleh sebab itu peristiwa yang begitu luar biasa. Ketika kita masuk kepada orang yang syakiyun, orang yang celaka,
orang yang nggak bahagia, maka menjadi susah hidup kita. Tetapi kalau kita dikategorikan oleh Allah, diberikan karunia berkat berupa orang yang syaidun, orang yang senang, orang yang mendapatkan kemuliaan, maka selama 1 tahun itu kita mendapatkan kemuliaan. Itu besarnya, begitu besarnya. Maka disebut dengan al-qadar, karena penetapan, penentuan gitu ya, terkait dengan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Yaitu. Nah, dulu saya sudah pernah membahas, memang takdir itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada takdir sanawi, ya. Ada takdir umri, ya kan? Takdir umri itu takdir ketika kita sebelum lahir, pada umur 4 bulan di kandungan ibu kita itu, kita sudah diberikan takdir oleh Allah dengan mengutus malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ada 4 itu ya, terkait dengan umur kita, terkait dengan rezeki kita, terkait dengan bahagia dan tidaknya, terkait dengan ajal kita. Itu takdir umri, takdir umur sepanjang hidup kita itu ditakdirkan itu. Yang kemudian setiap tahun ini malam Lailatul Qadar yang sudah ditetapkan, direncanakan dulu itu dibagi mufassolan setiap tahun. Mufassolan. Dan itu ketika dibagi itu tergantung dari doa kita, tergantung dari usaha kita, gitu. Kalau dulu itu umpamanya kita itu ditakdirkan A, B, C umpamanya begitu. Ya. Ada pilihan-pilihan yang semacam itu. Maka kemudian kita minta A, pada tahun ini kita diijabah oleh Allah mendapatkan A dan seterusnya itu. Itu tergantung dari doa dan usaha yang kita lakukan. Maka di sini malam Lailatul Qadar itu begitu luar biasa Bapak. Begitu penting. Ini yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Ya, takdir tahunan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat malam Lailatul Qadar. Begitu. Kemudian yang kedua adalah al-qadar itu berarti atadzik. Zaik maknanya adalah penyempitan, pembatasan, sempit ataupun dibatasi. Maksudnya apa? Karena yang namanya Lailatul Qadar itu dimaknai sempit atau dibatasi itu karena memang kapan waktunya tidak diberikan ilmu kepada kita sebagai manusia. Hanya dibatasi kira-kira ada yang menyatakan mulai 17 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan mulai 19 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang menyatakan mulai 21 Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma diberikan informasi pembatas kira-kira itu. Oleh sebab itu maka disinilah kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk iltamisu, carilah oleh kalian, iltamisu Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Jadi kita disuruh mencari Bapak Ibu sekalian. Kalau ditentukan malam 21 begitu, enak kita jujuk ya mawon. Itu. Jadi tidak dikira-kira. Ya tujuannya ada hikmahnya itu menguji keimanan kita, menguji sejauh mana ketaatan kita. Ya. Menguji tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau dikasih tahu, dijujuk begitu, ya kita ya ngerti kok ya. Ya akan menuju rame-rame ke cuman satu arah itu saja. Itu karena kita ini cuma diberikan batasan begitu ya, kira-kira begitu, maka kita mencoba untuk kemudian mencarinya itu dengan bersungguh-sungguh pada malam-malam yang ke-10 di bulan Ramadan yang terakhir menikah. Kemudian atadzik sempit itu juga dimaknai karena pada malam Lailatul Qadar menika para malaikat turun Bapak Ibu sekalian. Seolah-olah bumi menika sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Wah, ngoten niku. Seolah-olah sempit dunia menika.
semua malaikat turun untuk membagikan berkahnya, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Makanya ketika Allah itu menurunkan malaikat ke kita menikah, menemui kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senang malaikat. Dan malaikat itu melaporkan, "Duh Gusti Allah, saya menemui hambamu si A begini. Pada saat saya menemuinya dia dalam keadaan begini, ceritakan itu." Itulah yang kemudian mendatangkan berkah kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau sebaliknya, kemudian kita itu ditemui oleh malaikat dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dicatat sebagai orang yang sedang bermaksiat. Yang aturan rahmat itu diberikan kepada kita, kemudian tidak jadi diberikan oleh malaikat. Makanya disebut dengan at-tazyiq menika, karena banyaknya malaikat turun ke bumi pada saat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Al-Qadar menika dimaknai sebagai penentuan ataupun ketetapan. Ini sebagaimana di dalam surat Ad-Dukhan menika yang disebut dengan malam mubarakah, malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkah. Ya. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami itu senantiasa memberikan peringatan kepada umat manusia. Fiha, di dalam malam itu, yufroku, dibagikan kullu amrin hakim. Ya, setiap perkara yang penuh hikmah. Jadi pada malam itu dibagikan setiap urusan perkara yang penuh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki macam-macam dibagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Menika maknanipun ya, terkait dengan apa? Dengan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi secara istilah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya malam Lailatul Qadar menika malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Gitu. Jadi kalau orang mendapatkannya itu akan menjadi mulia hidupnya, tapi sebaliknya bagi orang yang tidak mendapatkannya maka menjadi orang yang hina. Makanya kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk memperolehnya. Ya, dengan cara kita masing-masing, ya, dengan apa yang kita bisa untuk kita lakukan, untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keutamaan, ya. Keutamaannya. Ini ada beberapa, bahwa malam Lailatul Qadar menika adalah malam diturunkannya Al-Quran. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Ini saya kutip dari tafsir ini Ibnu Katsir, ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa ini qala Ibnu Abbas wa ghairuh. Jadi Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain menyatakan anzalallahul Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidah, secara total pada saat malam Lailatul Qadar. Ini maksudnya ini malam Lailatul Qadar yang khusus pada zaman Nabi yang diceritakan begini. Ini jumlatan wahidah pada saat itu, secara total sekaligus satu mushaf menika diturunkan pada malam itu min lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitul izzah, ke baitul izzah, ya, baitul izzah di langit dunia, minas sama'id dunia. Jadi dulu Al-Quran menika pada saat pertama kali diturunkan oleh Allah itu secara sekaligus, ya, di langit baitul izzah, yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui perantaraan malaikat Jibril itu secara mufassalat, secara sedikit-sedikit, ya, bertahap, ya, secara bertahap,
bihasbil waqa'i, ya, tergantung dari peristiwa yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu. Jadi pada saat dulu Lailatul Qadar pada zaman Nabi niko peristiwanya adalah penurunan Al-Qur'an secara total di langit dunia, kemudian di mufassalah diturunkan lagi secara sedikit-sedikit, ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ya, tergantung peristiwa. Kalau ada pertanyaan dari umat begitu, maka Nabi kemudian turun malaikat kepada Kanjeng Nabi untuk menjawab pertanyaan itu melalui Al-Qur'an. Jadi tergantung peristiwa ini pun. Nah, tergantung peristiwa itu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunipun ayat Al-Qur'an. Asbabun nuzul. Makanya pun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngaos Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, itu paling tidak kita memahami konteks nuzulnya, memahami sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an, peristiwa ini kunopo, sehingga kemudian pemaknaan atau tafsirnya, pemahaman daripada Al-Qur'an menika kita dapatkan. Jadi rasa untuk memahami tidak sekedar makna di teksnya, tapi bagaimana peristiwa itu kita bisa ngerti konteksnya, sehingga kemudian ketika kita memahami Al-Qur'an tidak salah dan keliru. Ya, kalau kita nggak ngerti asbabun nuzul, sebab turunnya itu, ya banyak orang yang keliru di dalam memahami Al-Qur'an. Nah, ini yang berbahayanya ngoten niku. Nggih. Ini kalau diceritakan oleh Ibnu Abbas ngoten niku. Pada zaman Nabi pada saat pertama kali turun Al-Qur'an begitu, yang kemudian kan Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Nggih. Bulan Ramadan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang pertama yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penurunan Al-Qur'an. Tetapi dalam konteks kita saat ini yang dimaksudkan kepada kita Lailatul Qadar itu terkait dengan berkah dan nikmat. Termasuk adalah nikmat hidayah menika. Makanya mengapa kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya selama bulan Ramadan menika nek saged iso ada kesempatan senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena ketika kita ditemoni oleh malaikat pas kita ngaos Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, maka hidayah itu kemudian masuk ke dalam sanubari kita. Hidayah menika masuk di dalam hati kita. Nah, menika nempel Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita tidak menjadi orang yang kufur, dijaga oleh Allah, oleh malaikatnya untuk senantiasa kita menjadi orang yang istiqomah di dalam keimanannya. Nah, ngoten niku. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, amal dilipat gandakan kebaikannya lebih dari 80 tahun. Masya Allah, 80 tahun ya. 80 tahun 1000 bulan. Tepatnya 83 tahun. Berapa bulan ini? Lebih 2 bulan itu. Ya itu. Jadi luar biasa, nikmat yang begitu luar biasa. Semalam Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kita itu kerja sehari, kerja sehari hasilnya bisa dinikmati selama 83 tahun. Kalau dapat ngoten niku luar biasa nggih. Kuwi becak bejo-bejone menungso ngoten niku. Ngoten niku. Ya itu. Kerja sehari. Nggih. Enggak ada yang di dalam di tafsir di sini ada tanda-tandanya, tetapi memang itu tanda-tanda yang sifatnya umum. Tidak spesifik ngoten nggih. Nggih. Umpamanya diceritakan itu pas malam Lailatul Qadar itu turun, paginya itu langit itu cerah, udaranya itu enak, nyaman gitu. Itu salah satu penanda. Nggih. Penanda Lailatul Qadar menika turun kepada kita. Nah, ini diceritakan Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu
suatu ketika Kanjeng Nabi ini cerita terkait ini Lailatul Qadar menang. Ini perbandingan. Niki suatu ketika Kanjeng Nabi cerita, ini diriwayatkan oleh Ali bin Urwah. Qala an Ali bin Urwah qala, dari sahabat Ali bin Urwah. Ya, dia bercerita, zakara Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menika cerita. Zakara, cerita Rasul sallallahu alaihi yauman suatu ketika arba'atan, ada 4 orang. Cerita tentang 4 orang. Ya. Siapa itu? Mim Bani Israel, dari orang Bani Israel. Bani Israel berarti umatnya Kanjeng Nabi Musa, lan umatipun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Ya, Daud termasuk juga Bani Israel menika. Kanjeng Nabi ceritanya ngaten iki. Abadullah tsamanina aman. Mereka itu 4 orang itu abadullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tsamanina aman, selama 80 tahun. Lam ya'syuhu, yang mana mereka itu tidak pernah bermaksiat. Turfata'in, sak klebatan matanya ora pernah maksiat. Sak apa namanya? Sak turfata'in, sak kedipan mata ini. Sak kedipan mata saja gak pernah maksiat. Datang Gusti Allah, ya begitu luar biasanya ya. Begitu luar biasa ya. Kalau kita kan enak kesempatan sak titik ini, alhamdulillah ya. Astagfirullahaladzim. Ini nggak pernah terfatain. Ya, sak kedipan mata saja nggak pernah maksiat karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi cerita, faza karo siapa itu 4 orang itu? Ayub, Zakaria, Hiskil bin Al-Azuz, Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun. 4 orang itu. Kemudian qala, dia si Urwah itu cerita, fa'ajiba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalika. Maka para sahabat itu ketika Rasul cerita tentang 4 orang ini yang begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa, fa'ajiba, takjub, kagum terhadap 4 orang ini, ya. Kemudian ketika Rasul cerita ngeten iki, datanglah malaikat Jibril, fa'atahu Jibril. Ya, fa'atahu Jibril, maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril memberitahukan. Ya. Faqala, dan dia berkata, malaikat Jibril menikah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ajibat ummatuka, umatmu terheran-heran itu. Ya. Min ibadati haula'in nafari, terhadap bagaimana pengabdian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala 4 orang itu. Samanina sanah, selama 80 tahun. Selama 80 tahun. Terheran-heran. Karena begitu taatnya nggih, ora pernah maksiat. Ya, sahabat ya mungkin ngerti dulu kan sahabat kan ya pernah musuhi Rasulullah kan ngoten nggih. Baru Islam atau baru sadar kemudian masuk Islam. Para sahabat gumun, ada ya orang kayak begini ini kan gitu. Ya, jadi terheran-heran terhadap begitu taatnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'su tarfata'ain, yang mana mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekedipan mata sekalipun. Maka malaikat itu melanjutkan, Jibril melanjutkan perkataan, faqad anzalallah, maka sungguh Allah telah menurunkan khairan, yang lebih baik, min dalika, dari itu semua. Jadi 4 orang menika ngibadah 80 tahun menika, kata malaikat, Allah telah menurunkan itu yang lebih baik daripada itu. Wah, Rasulullah niki heran juga menika nggih. Faqara, barulah kemudian malaikat Jibril itu mendiktekan, membacakan, yaitu
surat Al-Qadar. Nah ini peristiwanya ngoten niki Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nipun ngeten niki ya pas ada pertemuan Rasulullah cerita karo sahabat ya kemudian tentang kebaikan 4 orang Bani Israel menika Yusa bin Nun dan kawan-kawan menika yang kemudian para sahabat terheran-heran terhadap ketaatan mereka itu baru malaikat datang kepada kanjeng Nabi. Nah, kemudian turunlah surat Al-Qadar menika. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, menika. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekiranya kok kita mendapati ya kebaikan di malam Lailatul Qadar menika. Kebaikannya itu sama bahkan lebih baik terhadap apa yang dilakukan oleh 4 orang Bani Israel yang taatnya begitu luar biasa kepada Allah dan Rasulnya itu Bapak Ibu sekalian. 80 tahun lebih. Nah, kita aja umurnya belum tentu 80 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau 80 tahun ya alhamdulillah itu bonus betul itu. 80 tahun, 90 tahun. Gitu. Ya. Jadi kata Rasulullah itu kan barang siapa yang orang sebahagia-bahagianya orang itu ketika umurnya panjang itu dan umurnya panjang untuk ketaatan. Tapi celaka-celakanya orang itu ketika diberikan umur panjang oleh Allah itu tapi umurnya panjang itu digunakan untuk maksiat. Ya mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, diberi umur panjang oleh Allah itu dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 orang ini yang begitu taatnya kepada Allah itu kita mendapatkan 1 malam itu masih lebih baik Bapak Ibu. Nah, inilah keutamaannya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi keutamaan begitu luar biasa yang memang dihadiahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kebangetan kalau kita itu gak pernah sholawat kalau Kanjeng Nabi ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu. Ini satu keutamaan kemuliaan yang kita itu sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Diberikan bonus secara khusus ya, pada saat malam Lailatul Qadar. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian kita kita memasuki malam yang terakhir. Ya, 3 yang terakhir di bulan Ramadan menika kita manfaatkan betul ya kita untuk mendaras Al-Qur'an, ibadah, zikir dan seterusnya menika. Ya mudah-mudahan kita itu nggih diparingi keutamaan keberkahan malam Lailatul Qadar menika. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga kemuliaan malam Lailatul Qadar menika. Malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal. Niki memang uniknya bahasa Arab ngeten iki. Kalau nazala turun ini kok mek sepisan nazala turun. Nazala yang zilu turun mek sepindah gitu. Tapi kalau tanazal turun itu secara terus-menerus. Berduyun-duyun. Tanazal. Jadi turunnya itu kayak wong ngantri ngoten lho Bapak bisa. Kayak orang ngantri berduyun-duyun itu namanya tanazal. Maka disebut di dalam Al-Qur'an tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tidak turunnya spontan kan mboten. Tapi sepanjang malam itu berduyun-duyun. Maka disebutkan sampai hatta matla'il fajr. Berduyun-duyun kayak orang ngantri menika turunnya malaikat ke bumi menika untuk nyambangi, mirsani, delok umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali membagikan rahmat.
Makanya disebutkan di sini Ibnu Katsir menceritakan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbi min kulli amr. Ya tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun secara berduyun-duyun waruh. Nah, ruh di situ itu apa? Panggilan, sebutan khusus untuk malaikat Jibril. Okay. Malaikat Jibril. Ya. Dan malaikat Jibril ya fiha pada malam Lailatul Qadar itu biizni rabbihim dengan izin Tuhan mereka. Ya turunnya itu atas izin dan perintah Gusti Allah. Nek ora atas perintah dan izin Gusti Allah nggih boten wantun menika nggih. Min kulli amr dalam rangka untuk membagikan setiap perkara. Perkara menika nggih tadi yang saya sudah katakan tentang rezeki kita, tentang nikmat, tentang keberkahan, semua urusan. Pokoknya semua urusan yang kita alami pada saat selama 1 tahun ke depan menika dibagikan, ya, dibagikan pada malam itu semua urusan, ya. Semua urusan kita itu dibagikan pada malam. Kemudian dimaknai oleh Imam Ibnu Katsir menika yaktsuru tanazzulul malaikah. Begitu banyaknya tanazzulul malaikah. Malaikah itu turun fi hadhi lailati pada malam ini likasrati barokatiha karena banyaknya berkahnya. Malaikat turun karena banyaknya berkahnya. Wal malaikatu dan malaikat itu yatanazzalun. Mereka itu turun secara berbondong-bondong menika ma'a tanazzulil barokati warahmah, bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi malaikat teko itu gak orang gawa apa-apa mboten Bapak Ibu sekalian. Teko bawa berkah, bawa rahmat datang kita. Ngoten niku. Kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an. Nah, menika. Ya, para malaikat menika turun yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa yuhituna bihalaqi dzikr. Kemudian meliputi orang-orang yang sedang berhalakoh berzikir. Melakukan halakoh zikir. Kalau kita TK, ya kita qiyamul lail, kita zikir dengan khusyuk, wah senang malaikat teko datang gitu, bawa rahmat berkahipun Allah menika. Wa yad'una ajnihatahum wa yad'un dan meletakkan sayapnya. Meletaknya sayapnya li talibil ilmi untuk orang-orang yang sedang mencari ilmu. Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan pas malam Lailatul Qadar itu sinau maca ya tafsir apa-apa ngoten, masyaallah. Ini sayapipun malaikat menika diletakkan sandarkan ya kepada orang-orang yang mencari ilmu menika. Ini sebagai bentuk perlindungan, kesukaan atau perlindungan ya, disenangi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisidekin dengan cara yang benar, sidik ya. Dengan cara yang benar, ta'dziman lahu karena dalam rangka untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maos Al-Qur'an, yang kita zikir, yang kita thalabul ilmi, mencari ilmu, ngaos dan sebagainya dan seterusnya itu dalam rangka untuk ta'dziman lahu, dalam rangka untuk membesarkan Allah. Niatipun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi segala kebaikan itu akan kemudian didatangi oleh para malaikat menika. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, kemenangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dialami oleh para sahabat. Yaitu terutama perang Badar. Itu ada 2 perang ya pada bulan Ramadan menika, perang Badar dan Fathu Mekah.
Itu kalau Fathu Mekah bukan perang nih. Ya. Perang Badar. Jadi perang yang pertama yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kaum Quraisy. Ada yang menyatakan peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan, ada yang menyatakan 19 Ramadan. Nah, para sahabat yang itu merasakan bagaimana Lailatul Qadar itu turun kepada mereka. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ada juga umpamanya Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalami peristiwa bagaimana perang Badar ini. Dia merasakan bagaimana turunnya Lailatul Qadar itu kepada mereka. Ini diceritakan, makanya kemudian sahabat Ibnu Mas'ud itu mengatakan iltamisu lailatul qadri fi tis'i asyrati lailah min Ramadan fa innaha lailatu badrin. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-19 min Ramadan, dari bulan Ramadan, fa innaha lailatu badrin, karena itu adalah malam Badar, malam peristiwa perang Badar. Ya, malamnya dapat Lailatul Qadar, paginya dapat memenangkan peperangan. Itu, paginya dapat memenangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, wong cuman pasukan saitik. Persenjataannya ya terbatas. Kalau dibandingkan dengan Quraisy gak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Wah, orang Quraisy persiapannya matang kok. Ibaratnya pun ngeluruk wonten Madinah ke Madinah mereka persiapannya matang. Dan Rasulullah menyiapkan pasukan itu karena mendadak itu kan ya nggak begitu siap banget, dan cuman sedikit, cuman 300 orang atau berapa ini? 300 orang lagi? 313. Enggak, 313 orang menghadapi 1000 orang lebih dari orang-orang Quraisy menika. Tentu mereka siap dengan persenjataan dan luar biasa nih. Tetapi pada saat malam Lailatul Qadar, malamnya itu para sahabatnya khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pada paginya itu dapat memenangkan peristiwa pertempuran itu, yang itu tidak dinyana oleh para sahabat. Tidak dinyana oleh para sahabat. Makanya sahabat Kharizah, ya anaknya si Zaid bin Sabit benar menceritakan ngeten niki. Innahu kana la yuhyi lailata min syahri Ramadan kama yuhyi lailata tis'i asrati wa thalathi wa ishrin. Ini menceritakan ayahnya yang pernah ikut peristiwa Badar. Jadi Zaid bin Sabit menika innahu la yuhyi, sesungguhnya Zaid menika la yuhyi, tidak menghidupkan suatu malam pun min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan itu kama sebagaimana yuhyi, dia menghidupkan lailata tis'i asrah, malam yang ke-19 wa thalathi wa ishrin, dan malam yang ke-23. Wa yusbihu wajhuhu, yang mana wajahnya sahabat Zaid bin Sabit menika musfirron, dalam keadaan yang musfiron itu karena kurang tidur menika. Pucat ya, musfiron, dalam keadaan pucat, min athari sahr, karena dia bergadang. Sahrun itu begadang, enggak turu Bapak Ibu sekalian. Malam Lailatul Qadar mboten tidur, zikir, mawas Al-Qur'an, ngibadah karo Gusti Allah, dekat karo Gusti Allah. Oke. Kemudian faqilalahu, dikatakan, ditanyakan kepadanya. Kemudian dia ngomong, faqala innallaha azza wa jalla. Dia mengingat peristiwa. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu
farraqo, telah memisahkan fi sabihatiha, pada pagi harinya, bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Dia karena mengalami betul peristiwa Badar itu, dan dia merasa betul karena menjadi bagian peristiwa itu, sehingga dengan yakinnya dia itu mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-19 menikah. Itu malam yang ke-19. Kenapa? Karena yang antara yang hak dan yang batil itu nampak kelihatan pada pagi harinya. Siapa yang memenangkan peristiwa Badar menikah? Nah, begitu. Itu dialami oleh sahabat Zaid bin Sabit. Makanya sahabat Zaid bin Sabit menikah, dia itu bersungguh-sungguh setelah perang Badar sampai akhir hidupnya menikah. Dia kalau malam ke-19 sampai 23 menikah, ya, dia bersungguh-sungguh yang membedakan dengan malam-malam yang lain, sampai nggak tidur Bapak Ibu sekalian, untuk ngibadah karo Gusti Allah, untuk ngaos Al-Qur'an, untuk zikir dan seterusnya menikah. Karena dia pernah mengalami peristiwa yang mendapatkan Lailatul Qadar ketika kemenangan peristiwa Badar menikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dialami oleh para sahabat. Kalau kita kan nggak ngerti, ya. Dari riwayat inilah yang kemudian, cerita inilah yang kemudian yang dapat kita ambil hikmahnya. Jadi banyak hal Bapak Ibu sekalian yang dialami para sahabat Rasulullah SAW yang langsung diberikan, ya, hikmahipun itu, ya, ketika mendapatkan Lailatul Qadar menikah. Jadi oleh sebab itu, kita usaha Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang nanti kita dapatkan, sebagaimana yang dia dapatkan oleh para sahabat menikah. Kemudian amalan-amalan Bapak Ibu sekalian. Memang gini Bapak Ibu, artinya malam Lailatul Qadar menikah tidak 1923 itu salah satu, salah satu. Tetapi memang malam-malam yang ganjil di akhir yang ketiga bulan Ramadan, 10 yang ketiga di bulan Ramadan. Ya kebetulan sahabat Zaid bin Sabit menikah, Abdullah bin Mas'ud menikah, karena ikut perang Badar itu mengalami, dia ceritakan mendapatkan Lailatul Qadar menikah. Itu salah satunya. Tapi kata jumhur ulama, memang di dalam banyak hadis, ini juga diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir menikah, adalah iltamisu awakhir min Ramadan. Iltamisu Lailatul Qadri fi awakhir Ramadan. Fi awakhir Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar menikah di akhir-akhir bulan Ramadan. Itu. Jadi masih ada kesempatan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Karena bisa saja tanggal 19, 21, 23, 25, 27, 29, kita tidak tahu. Tapi kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Oke. Itu malam Lailatul Qadar itu diberikan cuma kepada umatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kalau bisa diberi penjelasan, umat Nabi Muhammad itu ada batasnya mulai kapan dan sampai kapan, atau kriterianya itu bagaimana? Jadi Lailatul Qadar mereka diberikan, ya, dari semenjak, ya, umatipun semua umat manusia sekarang ini umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya saja ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin menikah umatipun yang didaku nantinya pada saat di surga nikah, yang didaku sebagai umatipun karena iman, gadah iman. Yang kafir tentu tidak didaku. Tapi kalau dalam konteks saat ini memang masih umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, ya, di dunia menikah. Jadi semua umat manusia setelah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad semuanya adalah umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah mereka itu munafik, kafir dan sebagainya dan seterusnya. Nah, yang ngoten iki. Ya masih ada harapan mereka itu untuk bisa beriman. Yang pada awalnya kafir menjadi konversi, menjadi masuk Islam, masih bisa ada harapan untuk mereka itu beriman, mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya salah satu doa yang mungkin kita panjatkan untuk saudara-saudara kita
pada malam Lailatul Qadar itu ya salah satunya adalah supaya orang-orang yang belum iman menjadi orang yang iman, orang yang benci kepada Islam menjadi cinta kepada Islam dan seterusnya. Itu salah satu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti bisa sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Kemudian untuk yang mendoakan itu ada yang kunut di akhir pawai itu gimana itu? Terkait dengan masalah kunut apa? Itu memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama. Memang kalau Muhammadiyah menika memahami kunut menika satu kesatuan. Itu ada peristiwa yang penting selama berapa? Selama setahun, ada sekitar 1 tahun itu. Ada 1 tahun itu. Ya. Itu memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW terus berkunut. Apakah itu di sholat fardu, apakah itu di sholat witir, nah ngoten niku. Tapi setelah kemudian turun surat At-Taubah, ya, saya lupa ayatipun. Ya, surat At-Taubah menika yang mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata Allah itu tidak layak dilakukan. Nah, ngoten niku. Ada ungkapan tidak layak dilakukan mendoakan orang-orang kafir untuk kemudian dimintakan azab. Dulu kunutnya ngoten niku nggih. Dimintakan azab. Mboten angsal. Nah, itu dimintakan azab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Setelah ada peringatan itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW enggak pernah lagi untuk melakukan kunut. Termasuk umpamanya di dalamnya adalah kunut witir. Ya, termasuk di dalamnya kunut. Itu salah satu pemahaman. Pemahaman yang kedua, boleh kunut tetapi tidak mengazab. Tidak boleh mengazab. Sekalipun kepada orang kafir kita tidak boleh mendoakan untuk mengazab. Karena mengazab niku hakipun Allah. Kita nggak meminta untuk diturunkan saja Allah akan memberikan. Karena ngerti masalah azab niku hakipun Allah. Justru yang diperintahkan adalah kalau kita mendoakan orang yang jahat menika didoakan kebaikan supaya menjadi baik. Kalau awalnya dia itu memusuhi kita, ya mudah-mudahan dia itu artinya dilembutkan menjadi sahabat kita yang baik. Gak boleh malah kemudian, ya Allah dia itu kok jahat banget sama saya, mudah-mudahan dia celaka. Wah, tenang salah Bapak Ibu sekalian. Gak oleh. Kita harus mendoakan, kita husnudzon kepada Allah. Itulah yang kemudian diingatkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian setelah itu Kanjeng Nabi itu gak pernah kunut lagi setelah diingatkan itu. Itu secara utuh itu ada seperti selama 1 tahun kalau nggak salah itu. Kanjeng Nabi terus menerus kunut menika nggih. Kenapa? Karena utusan Nabi menika diutus untuk mendakwahi satu wilayah. Itu ya beberapa wilayah itu dianiaya. Dianiaya oleh warga desa itu atau warga kampung itu. Sehingga kemudian Rasulullah itu mendoakan warga kampung itu untuk diazab. Untuk diazab oleh Allah Subhanahu, karena utusannya itu, utusan dakwahnya itu dianiaya. Maka diingatkanlah oleh Allah Subhanahu, tidak boleh, tidak layak itu. Kalau nggak salah dalam surat At-Taubah niku. Saya ayat pun lupa Bapak Ibu sekalian. Itu makanya kemudian setelah itu Rasulullah nggak pernah kunut lagi. Yang kemudian kalaupun kunut boleh, tetapi kemudian tidak boleh mengazab. Itu nggih. Ngoten niku Bapak Ibu nggih. Jadi nggih monggo lah. Nggih monggo, tapi memang kalau di Muhammadiyah pada umumnya tidak menggunakan kunut. Itu karena Rasulullah berhenti setelah itu. Itu yang disebut dengan peristiwa nasah, ya.
Kalau dalam ilmu ulumul Quran atau usul fikih itu nasah. Peristiwa pada awalnya ada satu peristiwa dan ada hukumnya, tapi kemudian setelah itu dinasah, dihapus hukumnya itu. Maka kalau sudah dihapus, maka kemudian tidak kemudian dilakukan kembali. Walaupun dulu pernah Rasulullah melakukan, tapi karena Rasulullah diingatkan dan Rasulullah berhenti untuk tidak melakukan itu, maka Rasulullah nggak pernah melakukannya lagi. Maka kita kemudian tidak melakukannya lagi, ya gitu. Itu ada satu kaidah yang di dalam usul fikih ngoten niku. Gitu. Kemudian ngoten nggih, Ustaz nggih. Kemudian amalan-amalan utama Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan. Ini salah satunya donga yang diajarkan oleh Rasulullah secara khusus kepada istrinya Siti Aisyah. Ya. Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Ya, ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul? In alimtu, sekiranya aku ngerti. Ayyu lailatin, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ma aqulu, apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan, apa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kuli, ndongalah, doalah, ya. Katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada juga tagnya ngeten iki. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, monggo itu ada dua tag. Tapi memang yang paling sahih yang as-shah nika yang tafa karim, tanpa karim nggih. Tapi ini saya menyertakan kalau seandainya dengan menggunakan Allahumma innaka afun karim nggih mboten napa-napa. Itu juga ada di dalam tag hadis angsal. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, banyak-banyak donga menika sambil ngorek sambel ngoten niku nggih. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni nggih angsal. Kesempatan. Jadi di mana saja bisa dibaca menika pada saat akhir-akhir di bulan Ramadan, terutama malamnya. Malamnya. Ya. Begitu. Ini donga ingkang dipun ajarake Rasulullah kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah. Melakukan sholat malam. Ya, sholat malam maksudipun nggih napa? Qiyamul lail menika nggih. Tarawih witir menika Bapak Ibu sekalian mangkoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Iktikaf nek saged. Iktikaf wonten masjid sejenak ya. Sejam 2 jam. Monggo. Andene pun ndak akan iktikaf wonten tanggal-tanggal ganjil punapa mulai tanggal 21 sampai akhir. Wah, angsal menika seterusnya saged. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan iktikaf itu 10 hari. Terakhir 10 hari menika nggih, maksudnya 10 tahun berturut-turut. Baik pada saat tahun beliau meninggal dunia, beliau iktikaf selama 20 hari berturut-turut. Jadi tidak kenal ganjil genap nggih. Nggih, ngoten. Gitu. Jadi tidak kenal ganjil genap. Monggo Bapak Ibu sekalian yang bisa iktikaf, kita manfaatkan waktu kita untuk bisa iktikaf. Gitu. Ya pada saat iktikaf itu ya maos Al-Qur'an jenengan tadarus wonten masjid menika nggih salah satu iktikaf menika. Tadarus, zikir, salat itu iktikaf, sudah iktikaf. Turun iktikaf itu meneng kok maca-maca to Mbak. Turun meneng kok maca-maca. Lah nggih. Iktikaf niku maksudnya meneng wonten masjid. Menengipun niku lho, menengipun. Tapi apa yang dilakukan di masjid ada amalan-amalanipun. Maos Al-Qur'an, zikir. Termasuk nggih sinau belajar ngoten niku. Nggih, sinau belajar, diskusi ngoten itu juga salah satu mengisi iktikaf. Nggih. Jadi sekarang aja mandek.
wonten terjadi percaya kan nganggep menawi Lailatul Qadar menika kok tumurunipun namung sepindah rikala Kanjeng Nabi tasih sugeng. Ya, kok ngemuti kalian ayat menika, kalian kedinasan menika berarti tumurunipun selama hidup utawi ngantos Nggih. kiamat Ustaz. Nggih estu. Jadi Lailatul Qadar untuk kita semua menika turun sepanjang setiap tahun selama hidup kita sampai hari kiamat. Maka kita usaha untuk mencari berkah menika. Upamane pun kados umat Nabi Muhammad SAW menika kan umuripun sedikit-sedikit. Nggih. Kok menawi pikantuk meningi di malam-malam Lailatul Qadar ini terus umuripun kados daten tambah 83,3 tahun nggih. Insya Allah mudah-mudahan juga. Bisa juga kita itu memohon ndonga karo Gusti Allah diijabah. Di tambahan umur saged Bapak Ibu. Saya tahun tambah 83 tahun ini ibadah. Lah iki. Boten tambah. Kalau nanti pengen pancolan umur Wah kasuna Allah maluku. Ingatan Ustaz, nek tiap tahun tambah 83 itu gatal tahun. Enggak, maksud itu bekas sih Ustaz. Umpamanya mungkin kita umurnya ya ditambah mungkin ya, ditambah umpamanya kita itu ngeten iki. Diijabah Gusti Allah mungkin ya pada saat kita itu minta itu kan mungkin ditambah setahun mungkin tahun meleh gitu. Tapi bekas daripada amal yang kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala itu modus sama dengan 83 tahun. Terus keutamanipun. Keutamanipun. Salat wonten ing Masjidil Haram. Nggih. Kadosan keutamanipun lebih dari sekian. Nggih ngoten niku. Kinten ngoten. Nggih pokok. Masalah itikaf menika kedah sehari semalam wadah Boten jenengan lenggah sekedap sejam semenit itu sudah dihitung itikaf. Upamane tidur di masjid semalam. Ya masuk dalam kategori masuk itikaf. Jadi itikaf niku lahdotan para ulama itu ketika lahdotan batasipun lahdot mek nyuk sebentar nengok lenggah sebentar itu sudah masuk dalam kategori itikaf. Termasuk di dalamnya tidur dan seterusnya itu masuk dalam kategori. Terus inilah kemurahan di Gusti Allah maksudnya. Kita cuman mampir sebentar kunjung wonten masjid sudah masuk dibilang iktikaf oleh Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan termasuk kita itu ngaji wonten iki insyaallah termasuk dihitung iktikaf wonten iki. Niki nyuwun ngapunten Ustaz, selagi rame amargi panci niat kaos. Nggih. Ya alhamdulillah. Nggih Bapak Ibu sekalian, saya kira begitu nggih yang sampaikan ada kekhilafan, mohon maaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.